Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali ke channel saya di Masme TV. Channel yang membahas tentang segala dunia pertukangan. Hehehe. Ya, bagaimana kabar dulu hari ini ya? Semoga sehat selalu, dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Ya, tutur ya. Ya, tutorial untuk langsung saja ya. Di video kali ini ya tutorial saya akan sedikit menyoroti ini ya tutorial. Ada salah satu seorang yang berkomentar di video saya ya tutorial. @jumaibongan 2838 ya. Aku punya bro kayak gini, tapi agak takut make karena bodinya besi. Daerah sini beberapa kali kejadian orang meninggal kesetrum pakai bor itu. Kira-kira penyebabnya di mana ya? Ya tutorial ini ini beliau ini bercerita yaitu dia di salah satu video saya yang membahas tentang bor modern JZ 13 mili ya tutorial. Di bor tersebut kan berbodi besi ya tutorial, jadi sangat rawan sekali kita kesetrum ya tutorial kalau mungkin ada kerusakan atau mungkin kebocoran ya tutorial. Nah tutorial awal-awalnya nih saya turut berduka cita ya tutorial, saya benar-benar bersedih setelah membaca komentar beliau ini ya tutorial. Semoga korban yang diceritakan beliau ini mendapatkan sisi terbaik, ditempatkan di sisi terbaik di sisinya ya tutorial. Amin. Dan ini juga sebagai pembelajaran buat kita semua ya tutorial, untuk lebih berhati-hati dalam bekerja ya tutorial. Terus untuk yang berkomentar ya @jumaibongan 2838 ya, terima kasih juga sudah memberikan informasi yang ini menurut saya penting ya tutorial. Jadi tutorial ini akan langsung saja, tutorial ini akan saya sedikit memberikan apa yang saya ketahui ya tutorial. Ini saya juga disclaimer dulu, semua yang nanti akan saya ucapkan ini sebatas informasi yang saya ketahui pribadi ya tutorial, berdasarkan pengalaman yang saya alami. Mungkin nanti ada salah kata atau mungkin kekurangan, saya benar-benar minta maaf ya tutorialnya. Tutorial mungkin bisa menambahkan kritik, saran atau mungkin koreksi di bawah ini itu ya, tinggalkan kolom komentar ya tutorial. Penyebab yang sering terjadi kenapa mesin bisa kesetrum ya atau alias ada kebocoran, penyebab utamanya itu biasanya ya tutorial sering itu terjadi pergesekan ini ya tutorial. Ini saya ambil contoh saja ini ya tutorial. Ini mesin Magtek ya. Ini terjadi pergesekan antara armatur dengan si stator ini ya tutorial. Nah, ini sampai gosong begini ya tutorial. Nah, ini kan kalau besi bergesekan terus kan panas ya tutorial. Nah, ini akan melelehkan gulungan tembaganya ini. Untuk ini bro ya. Akan melelehkan gulungan tembaganya ini ya tutorial. Dan lama-kelamaan ini kan yang dialiri listrik kan di bagian sebelah sini. Nah, ini kalau lapisannya sudah meleleh, lapisan pelindungnya sudah meleleh, ya jadi nanti listriknya akan ikut mengalir di bagian bodinya di sini ya tutorial. Ya mungkin untuk mesin ini ya tutorial, mesin bor tangan ini kan ini dilapisi oleh plastik ya, sedangkan untuk modern JZ13 atau mungkin bor besi lainnya itu kan langsung ke besi ya tutorial bodinya. Jadi ya nanti pasti akan si penggunanya tersetrum ya tutorial, seperti itu ya. Jadi yang paling sering itu ya ini ya tutorial, pergesekan ini armatur dan statornya itu ya. Terus yang tidak menutup kemungkinan juga ya tutorial, kan setiap mesin pasti ada lubang angin-angin seperti ini ya tutorial ini ya. Sedikit banyak pasti ada lah setiap mesin ya tutorial. Ya ini mungkin bisa saja kemasukan sesuatu ya, benda asing juga ini bisa juga masuk dan terus bertabrakan ya tutorial. Waktu mesin nyala pasti akan bertabrakan dengan kipas kemudian dan bla 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 seperti itu ya tutorial, dan melukai ini ya tutorial. Nah, ini melukai ini ya nanti kan bisa saja ini kalau sudah ini terluka ini tutorial, ini sampai putus kan pasti akan bisa dibilang semeraut lah tutorial itu ya tuh ya. Ya nanti pasti akan menyentuh juga ke bodinya tutorial. Jadi ya salah satu penyebabnya juga bisa dari situ ya tutorial, penyebab ada masuknya benda asing ya seperti itu. Ya sebenarnya tidak hanya benda asing juga ya tutorial, mungkin dari telat mengganti karbon bus ya tutorial. Itu pernya itu ya kalau sudah habis arangnya nanti pernya pasti akan kemakan ya tutorial. Ya mungkin kalau pernya habis nggak apa-apa, tapi kalau pernya malah masuk dan terus bertabrakan lah itu tutorial,
bergesekan dengan gulungan yang ini atau mungkin yang ini ya, nanti bisa menyebabkan kebocoran ya Dulur. Itu sebenarnya sih penyebab umum ya Dulur ya, ini ya. Satu itu, kemudian panas, satu itu gesekan armatur, kemudian kemasukan benda asing. Terus ini Dulur ya, sebenarnya ini ada sedikit bisa dibilang apa ini Dulur. Ini sedikit tips dari saya juga nih Dulur ya. Nah, ini ada saklar ya Dulur ya, dua saklar ya. Sama-sama ya saklar ini ya. Ini untuk mesin, ini mesin pasah juga bisa, mesin bor juga bisa nih. Dan ini untuk orinya untuk model 13 mili ya, JZ13 ya. Nah, model JZ13 itu saklar orinya itu ada 2 jalur ya ini ya Dulur. Nanti dari listrik PLN masukkan ke jalur sini. Nah, ini jalur sini, terus kemudian nanti dari statornya masukkan sebelah sini ya. Ini untuk 2 jalur. Dan ini menggunakan 1 jalur ya Dulur ya. Listrik PLN itu ya Dulur ya, ini mau dikoreksi lagi mungkin ya lebih paham ya. Ini setahu saya Dulur, listrik PLN itu ada 2 jalur. Yang satu yang dari arus, yang satu cuma sebagai istilahnya apa ya, jalur kosong lah, saya menyebutnya seperti itu ya. Min lah, anggap saja min ya. Min dan plus yang dari arus listrik ya. Saya menyebutnya seperti itu ya. Kalau ini menggunakan sistem saklar yang sebelah sini ya Dulur ya, kita kan nggak tahu ya bagian mana ya di stop kontak itu ya, yang bagian arus itu yang bagian sebelah sini atau mungkin bagian sebelah sini ya, kan kita nggak tahu ya, kita cuma langsung mencolokkan saja ya Dulur ya. Kalau menggunakan sistem saklar seperti ini ya Dulur ya, kalau mungkin nanti kita setrum ya, langsung kita lepas, otomatis arusnya dari mesin itu akan mati ya Dulur ya. Nah ini kalau mungkin kebocorannya dari mesin ya, kan posisinya seperti ini ya Dulur ya. Nah ini anggap saja dari PLN ya Dulur ya. Nah seperti ini ya Dulur ya. Ini masuk sini. Kalau kita menggunakan mesin ya, tekan seperti ini, nanti arusnya akan masuk semua ya Dulur ya. Nah ini kalau kita lepas, nanti yang bagian mesin ini pasti akan mati ya Dulur ya, karena jalur lurusnya semuanya terputus. Beda kalau menggunakan sistem yang sebelah yang ini ya Dulur ya, 1 jalur ini ya. Nah kita tekan, walaupun kita lepas, tapi kalau arus yang dari listrik ini tidak lewat saklar tapi langsung ke bagian kabel stator, nanti mesin tetap akan kesetrum ya Dulur ya. Dulur mungkin paham ya, bisa pahami ya ini ya, 2 jalur ini ya. Nah, ini. Jadi sebenarnya itu bisa dibilang cukup penting juga ya Dulur menggunakan saklar yang 2 jalur seperti ini ya. Ya mungkin kalau bisa dibilang beruntung ya Dulur. Jalur yang dari arus listrik itu kan bisa lewat saklar ya Dulur ya. Nah, tapi kalau mungkin enggak apa ya, kurang beruntung juga malah langsung lewat stator ya Dulur kalau menggunakan sistem saklar yang 1 jalur ini ya, pemutus 1 jalur. Dan saya rasa lebih amannya lagi menggunakan yang ini ya, sistem 2 jalur lah ini ya. Nah itu 1 ya Dulur. Itu bisa dibilang ya ada kemungkinan juga penyebabnya dari situ ya Dulur ya. Nah ini saklar ya. Nah terus kemudian ya Dulur ya, ini sebenarnya ini penting ya Dulur ya, bagian 2 ini sebenarnya penting. Ini saya jarang membahas ini ya, saya baru bisa dibilang juga ini ya Dulur, karena setelah membaca komentar itu ya. Bagian 2 ini sebenarnya penting ya Dulur ya. Ini berfungsi untuk supaya kabelnya ini tidak tertekuk-tekuk ya Dulur ya. Nah ini biar lebih tepatnya lagi mungkin menambah usia kabel ya Dulur ya, karena ini kan kaku ya Dulur, agak keras lah. Sedangkan yang ini berguna untuk menahan kabel supaya tidak ketarik ya Dulur ya. Nah mungkin saja ya Dulur ya, bisa jadi kan satu penyebab ya, tidak pakai ini ya, ini dilepas semua, sedang dilepas semua, terus kemudian pasang seperti ini ya. Ini pasti kabel yang dari sini akan ketarik-tarik sini ya Dulur. Nah ini kalau bodi plastik seperti ini, nanti walaupun kabelnya ini tersentuh sini kan nggak apa-apa ya Dulur. Beda tapi kalau itu bodinya besi, pasti akan kesetrum ya Dulur ya. Oleh karena itu ini penting sekali ya Dulur, 2 kecil ini ya. Jadi untuk mesin ya, mungkin segala mesin ya Dulur, lebih baik pakai ini ya Dulur. Ini biasanya hampir semua mesin ada model seperti ini ya Dulur, ada penjepit dari kabel dan kemudian ada selongsongnya ini Dulur. Jadi ini benar-benar penting ya. Terus ya mungkin Dulur, kalau mungkin pun kejadian dari ini
kabelnya ini menyentuh bodi ya tutur ya. Kalau nggak salah itu di mesin modern DJ13 itu ada semacam pengamannya itu tutur ya. Ini saya nggak ada contohnya ya. Itu ada sistem pengamannya sedikit ya, ada plastik lapisannya lagi ya tutur ya, di saklar yang membungkus saklar dengan kabel ya tutur ya. Seharusnya ya tutur ya, itu kalau mesinnya masih normal, masih bisa dibilang normal ya, mesin nanti ini kabelnya ini walaupun ketarik nanti akan masih bersentuhan dengan plastik ya tutur ya, nggak langsung ke bagian dari bodi ya tutur ya. Jadi itu bagian plastiknya itu benar-benar penting ya tutur ya. Nanti saya akan coba cari ya tutur ya, nanti akan saya perlihatkan gambarnya juga. Itu benar-benar penting ya tutur ya. Kalau mungkin itu hilang, jadi ya lebih baik Gulgul mungkin bisa melapisi lagi ya, bisa pakai solasi juga bisa, kertas juga bisa, atau mungkin kalau tutur lebih telaten lagi ya tutur ya, bisa menggunakan pipa ya nanti ya, pipa paralon itu kita motif sedikit ya untuk menyesuaikan tempatnya ya, seperti itu. Terus oh ya tutur ya, satu lagi ya nih ya tutur ya, ini hampir kelewat juga ini. Nah kita periksa dulu ini. Nah ini kan posisi dari kabelnya itu cukup lebar ya tutur ya. Ya ini kan kita masukkan seperti ini ya, baru kita sekrup ya seperti ini ya. Ya mungkin karena posisinya ini lebar, jadi kabelnya ini walaupun agak ke sini kan masih aman ya tutur ya. Beda kalau ini posisinya ini sangat tipis ya, ini tempat dari kabel ini sangat tipis ya, kecil ya tutur ya. Jadi kita harus benar-benar menata ya, harus benar-benar pas di tengah ya, supaya kenapa ini sekrupnya ini tidak menjepit dari kabel ya tutur ya. Nah ini tidak menjepit seperti ini ya tutur ya. Nah ini untuk modern tipe CJ13 ya tutur ya, itu kan ada kabel 3 jalur ya tutur ya, 2 jalur listrik dan 1 jalur ground ya tutur ya. Jalur ground kan pasti akan terhubung ke bodi ya tutur ya. Bisa saja ya tutur ya, waktu kita memperbaiki ya, kita pasang kembali lagi, kurang teliti pemasangan jalur seperti ini ya tutur ya, ini mungkin sampai terjepit ya tutur ya. Kan di modern DJ13 itu kan ini kan langsung ke besi. Nah ini kalau terjepit seperti ini, pasti ini kan akan terlalu arus listrik ya tutur ya, pasti si pengguna akan kesetrum ya tutur ya, kalau dari lapisan kabel ini sampai tergores gara-gara skrup penjepit ini ya tutur ya. Nah ini jadi harus benar-benar di istilahnya ini apa namanya, ditata ya tutur, tata rapi ya tutur ya. Terus ya kemudian terus kalau mungkin awal-awalannya ya mungkin nggak kerasa ya tutur ya, tapi kan kalau kelamaan ya, kalau nggak pakai ini ya kan kelamaan kan akan ditarik seperti ini ya tutur ya. Nah ini pasti akan rusak ya kelamaan ya tutur ya, akan bisa dibilangnya mulai ketarik-tarik lah seperti itu ya. Nah mungkin aman ya, nggak kejepit sini, tapi karena mungkin sudah rusak, ini kabelnya terluka ya, nanti akan bersentuhan dengan kabel yang ke jalur groundnya itu ya. Nah itu juga beresiko si penggunanya ke setrum ya itu ya. Jadi sebenarnya banyak sekali ya tuh dari mesin ini ya tuh, dari semua mesin ya, faktor kesetrum tuh banyak sekali ya tuh ya. Jadi harus benar-benar berhati-hati, benar-benar bisa merawat mesin ya tuh ya. Nah itu ya tutur ya, itu informasi yang menurut saya kemungkinan salah satu penyebab kenapa mesin bermodern CJ13 ini bisa kesetrum ya tutur ya. Ini kan saya kan nggak bertanya langsung kepada si komentar ini tutur ya, jadi saya nggak tahu kronologinya seperti apa ya tutur ya. Apakah mungkin 100% penyebabnya dari mesin kesetrum atau mungkin ada faktor-faktor lainnya tutur ya. Tutur mungkin juga sudah ketahui ya tutur ya, untuk orang-orang yang bekerja atau mungkin tutur yang bekerja di bidang perbesian ya tutur ya. Jadi kan lingkungan kerja itu sangat berpengaruh tutur ya. Listrik kan kita kan nggak kelihatan ya tutur ya, nggak kelihatan ya, bukan berarti tidak ada. Kita kan nggak kelihatan ya apakah benda ini dialiri arus listrik atau enggak ya tutur ya. Jadi untuk mungkin tutur yang bekerja di bidang perbesian untuk lebih berhati-hati ya tutur ya. Karena tutur ketahui sendiri kalau besi itu sangat mudah mengalirkan listrik ya tutur ya. Namun untuk tukang kayu juga harus tetap berhati-hati ya tutur ya. Karena kayu yang basah juga bisa mengalirkan energi listrik ya tutur ya. Jadi tetap utamakan kehati-hatian ya tutur ya. Terus selanjutnya itu tutur ya. Ini mungkin kalau ada kurangnya itu tutur ya.
Kalau nggak salah ya itu dah, kalau kita kesetrum kan ya, itu yang keserang adalah yang bagian bisa dibilang kena efek terbesar kan adalah jantung ya itu ya. Ini koreksi ya kalau salah ya itu ya. Jadi kalau mungkin ya itu ya, untuk orang-orang yang mempunyai riwayat jantung atau mungkin ada jantungnya mungkin ada sedikit apa istilahnya kurang sehat lah, anggap aja seperti itu ya. Jadi lebih rawan lah. Jadi untuk dulur ya, selain keselamatan dalam bekerja ya usahakan untuk selalu menjaga pola hidup ya agar ya fisik juga bagus, bagian dalam tuh juga bagus ya untuk selalu menjaga pola hidup lah seperti itu ya ya. Dan ini sedikit tambahan juga ya ya. Kalau kita kesetrum kan nggak kelihatan ya ya. Mungkin orang itu seperti mengerjakan sesuatu ya, tapi kan kita nggak tahu kalau ternyata orang situ sedang mengalami kesetrum ya kan nggak kelihatan kalau nggak kita benar-benar perhatikan ya ya. Jadi ini saran dari saya ya kalau mungkin tutur bekerja itu usahakan jangan sendiri ya ya. Minimal ada rekan kerjanya lah ya. Nanti kalau mungkin terjadi hal-hal apa-apa atau mungkin di luar kendali, kita bisa saling tolong menolong lah sudah seperti itu. Jadi lebih mengurangi resiko ya istilahnya hal-hal yang tidak diinginkan lah sudah seperti itu. Terus apa lagi ya mungkin cuma sebatas itu ya ya yang bisa saya sampaikan ya untuk masalah permesinan, masalah power tools ya, penyebab-penyebabnya tadi sudah saya berikan informasinya secara yang saya ketahui. Dan untuk faktor eksternal tadi ya seperti faktor lapangan, terus kemudian faktor kesehatan, faktor lingkungan kerja seperti itu, mungkin tutur bisa menilai sendiri lah ya. Di tutur tetap utamakan keselamatan kerja ya ya. Dan sudah di ujung video ya ya. Sekali lagi buat tutur yang sudah menonton channel ini sampai selesai, terima kasih banyak ya ya. Mungkin apabila ada salah-salah kata atau mungkin ucapan saya yang menyinggung, saya benar-benar minta maaf ya ya. Silahkan tinggalkan kritik, saran, pertanyaan di bawah ini ya di bawah sini di kolom komentar maksudnya. Sekali lagi terima kasih buat yang sudah menonton channel ini sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.